Halo teman-teman, hari ini sudah bareng sama Kang Nana Nur Husna Hidayat, Ketua Pansus Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sekarang kita lagi menuju ke desa apa kan? Mulia Jaya, Kecamatan Kutawaluya. Kecamatan Kutawaluya. Nah, nanti kita di sana bakal ngeliat potensi pengembangan ekonomi kreatif melalui destinasi wisata pertanian. Alhamdulillah udah sampai nih di tujuan. Sekarang ada di Jembatan Pelangi, wisata Cibanteng. Sekarang kita sudah masuk lewat Jembatan Pelangi. Jembatan yang panjangnya cukup panjang juga, sekitar 150 meter. Ini sekarang merupakan satu-satunya akses menuju Taman Wisata Cibanteng. Tapi unik juga ya Kang, ada ini pemikiran gitu dari desa buat bikin wisata sederhana seperti ini. Ya itulah ya hal sebenarnya konsep utama implementasi dari ekonomi kreatif itu ditumbuhkan dari masyarakat yang paling bawah, menggali potensi daerah itu dengan menampilkan inovasi dan segi kreativitas yang mereka miliki sehingga timbul seperti ini gitu. Salam. Awak masih ada. Sebenarnya pengen nanya-nanya juga sih ke Pak Lurah teh, karena jujur baru tahu ada ini. Jadi dikasih tahu sama Pak Dewan. Kemarin ditelepon kan, makanya hayu. Dikasih tahu sama Pak Dewan kan. Ya, emang sebetulnya pertama karena sesuai keputusan Presiden, Menteri Desa, Mendagri, Wisata, bahwa dana desa itu kalau bisa dikembangkan ke wisata desa. Awalnya sih konsepnya dari ini, dari janji politik. Kalau jadi lurah lagi, karena ini terisolir Kang Dewan. Ini babakan ini harus melalui galengan sawah orang lain. Jika si yang punya sawah ini marah, habis tuh galengan, nggak bisa jalan. Boro-boro motor, jalan kaki nggak bisa. Sekian puluh tahun terjadi, akhirnya ya udah, nanti kalau saya dapat insya Allah anggaran dana desanya kita bikin jembatan. Tidak terpikirkan jembatan layang bentuknya permanen. Saya pikir udah pakai bambu nggak ada masalah, karena kan di Jawa juga pakai bambu jembatan bambu. Nah, kalau tanah ini tanah siapa? Tanah pribadi. Ini tanah pribadi. Tapi dikerjasamakan dengan desa atau gimana? Enggak, untuk sementara hari ini kita bertahan karena kalau dikembangkan ke dana desa semua tidak tercover. Jadi yang dibangun pakai dana desa itu jembatan Pelangi tadi. Iya. Viral. Tapi kita bingung nih, viral mau dikemanakan ini, ke kampung sebelah sana kan belum penataan. Ya udahlah, ada Tegal nih nggak kepake Tegal. Ya udah kita beli, ya udah kita jadikan konsep. Udah wisata buatan aja. Selfie biasa, pertama selfie biasa, ya alhamdulillah rame, kita bikin kereta gantung. Nah kemarin kita bikin perdes, dikelola sama BUMDes di sana di depan. Karena itu kan ada dana desa.
Ya karena posisi kesini pribadi, jadi kita untuk sementara ya udah kita lepas aja dulu dah. Di sana wisata dana desanya di sana, wisata pribadinya di sini. Jadi manajemen terpisah. Manajemen terpisah. Tapi di sana gratis. Untuk dana desanya gratis, kita nggak pungut biaya. Untuk yang masuk ke pribadinya kita bayar. Buat pengembangan wisata kedepannya. Berarti pendapatan masih masuk ke manajemen yang pribadi ini? Ya pribadi. Tapi untuk pertama 6 bulan pertama kita bagi BUMDes 40%, kita 60%. Jadi ada kerjasama lah antara pemerintah desa dengan manajemen yang pribadi. Iya. Dari penghasilan bersih 40% itu? Penghasilan bersih. Dari sudah potong listrik, sudah potong karyawan, semua baru sudah 40%. Masyarakat juga yang dipekerjakan di sini cukup banyak. Kita mempekerjakan 8 orang, dan untuk warung-warungnya kita kulinernya dari penduduk lokal. Ya ada yang jualan nasi, ada jus, ada bakso, ada jualan kopi gitu. Untuk penopang kedepannya sebetulnya daya tariknya, kemarin saya sudah mengajukan ke Budpar gimana caranya bantuan dari pemerintah daerah terkait tamannya, kayak jangan di pribadi, saya bilang tamannya di sana aja di jalan dibikin akses wisata juga. Pada waktu masuk ke lokasi Jembatan Pelangi, saya pingin ada ikon khusus seperti taman bunganya mantap, penghijauannya wow keren lah gitu. Di depan nih udah ada daya tarik gitu yang Dewan tadinya. Terus yang kedua saya pikir kemarin karena kumuh ini, saya minta ruti lahu lah. Oh, yang rumah warganya. Karena ini kampung wisata nih judulnya nih Kang. Tujuan kampung wisata, saya kedepannya ke Cibanteng itu Kang Dewan main wisata. Berkunjung ke saya itu nanti berkunjung ke Lurahan teh wisata. Salah satu, mungkin satu-satunya daerah desa yang unik itu di sini. Ya padahal Karena potensi untuk masuk itu kayak yang masuk ke suatu daerah otonom tersendiri gitu. Iya. Ada gerbang, Iya. ada penjagaan, dan itu juga kan bentuk kreativitas juga dia. Iya. Dalam arti gini kan, kalau yang namanya konsep keuntungan itu kan ada yang namanya konsep keuntungan, yang namanya comparative advantage, ada yang namanya competitive advantage. Yang comparative advantage itu yang keuntungan persaingan itu didasarkan karena sumber daya yang tinggi, yang banyak, sumber daya yang banyak. Sedang saya kira kalau Cibanteng itu ya competitive advantage, di mana dia dari keterbatasan jalan akses masuk ke desa ini aja susah, harus melewati itu, digali dengan kreativitas sehingga seperti ini. Nah itu keuntungan dari segi bisa bersaing, itu kompetitif itu ya seperti ini, harus bisa menghasilkan lebih dan beda dari daerah yang lain. Itu diterapkan di sini. tentunya kan hal-hal seperti ini yang harus jadi pertimbangan juga sama ketua pansus nih. Bagaimana kalau di sini kan ada kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat, gitu kan? Dimana keuntungannya didapat masyarakat sekian persen, didapat desa sekian persen. Nah, hal ini kan tentunya bisa jadi acuan juga untuk memasukkan suatu klausul yang mana mendukung hal-hal seperti ini di tempat-tempat lain di Karawang. Kan? Karena Raperda Ekonomi Kreatif ini, kalau orang sekilas mungkin hanya berpikir pemerintah hanya menyediakan fasilitas semacam ini aja, kepastian hukum gitu kan, perlindungan hukum, fasilitas yang diberikan pemerintah itu. Tapi ini buktinya kalau ternyata masyarakat itu butuh dukungan dari pemerintah dari segi sarananya juga. Bisa jadi yang akhirnya juga tetap menguntungkan ke pemerintah. Ada di desa ketika kerjasama dengan desa, ada PADes yang bisa masuk ke desa. Ketika kerjasama nanti dengan pemerintah daerah, bisa jadi ada PAD yang bisa masuk ke pemerintah itu daerah. Itu yang kita harapkan. Karena memang awal konsep judul kan, setelah terjadi viralnya Jembatan Pelangi, wah menarik nih, karena kreatif kita di tengah sawah ada flyover. Itu kan ya, wah flyover nih keren nih, jembatan penyeberangan orang, JPO Jakarta keren. Tapi pas masuk sini daya tarik berkurang kan? Kenapa? Karena kekumuhan babakan.
Kemarin saya sempat ngobrol dengan Buta, Pak, minta rupiah lahu yang agak cepat, karena di sini cuma ada empat rumah lah. Itu didulukan, tapi nanti saya akan bikin surat pernyataan dengan mereka. Si rumah yang ada di sini saya mau bikin pelangi warnanya, gitu Pak. Nanti di depan rumah semua pakai pot bunga. Jadi masuk di sini tuh arealnya udah beda. Iya. Aromanya udah beda. Nah, tetap keterkaitan bentuk seperti itu tidak bisa lepas dari pemerintah. Tidak bisa. Karena bantuan Bunpan ini berperan, bantuan wakil rakyat juga berperan, wakil pemerintah daerah juga berperan. Inti ekonomi kreatif itu seperti ini. Kita menciptakan terobosan-terobosan inovasi yang karena kita berperang dengan bersaing dengan wisata alami. Ada yang wisata kreatif, wisata yang sudah elit, Wonderland. Itu bukan tandingan kita sebetulnya ya. Tapi pas saya bikin seperti ini, kita berani bersaing dengan wisata modern. Iya, bisa bersaing. Ini kita lihat ini juga kan bentuk kreativitas juga. Ketika misalnya ada fasilitas seperti ini bisa menggali juga bagi ya ini kan kalau teman-teman yang mungkin punya ekonomi kreatif di bidang musik, ya kan? Ya kita tampung di sini terus karena kita di sini rolling untuk mengisi live musiknya kita rolling di subsektor seni gerak bisa tampil aerobik kita rolling Rabu, Jumat, Minggu untuk setiap kecamatan. Jadi aerobiknya ibu-ibu goesnya, terus kalau seni ngisi live itu semua penyanyi organ dan pemain musik setiap minggu putar Kabupaten Karawang. Kalau yang tradisional, musik tradisional pernah nggak? Pernah. Kita kemarin ngadain topeng, jaibongan pun, odong-odong juga gitu. Jadi justru mereka pingin itu Kang Dewan. Mereka itu dari forum seni kemarin saya ketemu dengan ketua forum seni Karawang. Dia pingin mengisi semua bentuk kegiatan seni di sini. Ke depan juga kan bisa di itu kan. Dari 17 subsektor itu kan yang terjadi di ekonomi kreatif itu kan dari kuliner, dari handicraft, kerajinan tangan bisa dipadukan ya seni gerak kan, terus dari segi banyak lah. Kalau kita mau itu ini udah menjadi pionir bagi pengembangan ekonomi kreatif yang ada di daerah Karawang. Yang pasti kan yang bagusnya kalau mencermati apa kata Pak Lurah itu, ini tuh bukan cuma buat orang desa sini, gitu kan, walaupun prioritas tetap di sini, tapi orang-orang dari kecamatan lain di Kabupaten Karawang juga kalau mau berkreasi di sini, ayo gitu kan. Ini salah satu fasilitas wisata yang ada di Taman Cibanteng. Sebenarnya banyak fasilitas di sini. Ada juga tempat teman-teman seniman untuk berkreasi, baik itu seni musik, seni tari, baik modern ataupun tradisional. Karena pengelola tempat wisata ini yang tidak lain adalah kepala desanya, ya kan, menyediakan ruang-ruang berkreasi, ruang-ruang kreativitas bagi masyarakat. Saya sekarang lagi berada di kereta gantung yang dibuat oleh pengelola Taman Wisata Cibanteng ini. Bukan cuma sarana-sarana wisata atau permainan-permainan yang ada di sini, seperti yang teman-teman lihat, hamparan sawah yang luas juga menjadi pemandangan tersendiri bagi Taman Wisata Cibanteng. Sekarang kondisinya ini pasca panen, tanah sawah juga sudah mulai kering. Nah, pemandangan yang lebih indah bakal bisa kita lihat ketika musim tandur, juga musim ketika padinya sudah mulai menguning hingga musim panen. Selain itu, teman-teman juga ketika musim tandur di sini bisa belajar bagaimana sih proses penanaman padi. Begitupun ketika musim panen, teman-teman juga bisa belajar bagaimana sih proses panen sampai padi terpisah dari pohonnya.
sekarang lagi nyoba kereta gantung nih sama Pak Dewan, sama Pak Ketua Pansus Raperda Pengembangan Ekraf. Ini cukup menguji adrenalin dan cukup bisa bersenang-senang juga. Sangat cocok lah disimpan di taman wisata seperti ini. Dari kereta gantung ini juga kita bisa menikmati pemandangan area pesawahan yang begitu luas. Enak banget ya Pak Dewan lihatnya. Ya, ini benar-benar luar biasa lah pengembangan sektor wisata kreatif yang menunjang juga ekonomi kreatif di mana memadukan sektor agribisnis pertanian dengan daerah wisata. Dan alhamdulillah mungkin setelah paparan dari tadi Pak Bidang selaku Kadis Jaya itu semakin mendongkrak bagi pendapatan asli daerah, terutama dari sektor UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang bagi kehidupan.